Di tengah rasa bahagia membuncah yang kini menyelimuti Alisa Dagise dan Al Ghazali atas kelahiran buah cinta pertama mereka, terungkap kesan dan pesan menyentuh Alisa Dagise untuk suami tercintanya, Al Ghazali. Kesan dan pesan menyentuh itu terungkap dari postingan terbaru Alisa pasca melahirkan anak pertamanya. Pada video Al Ghazali yang tampak tengah tersenyum bahagia bercampur tak percaya sembari memperhatikan putrinya yang terbaring di box baby dan diberi nama Soleil Zephora Ghazali. Alisa mengakui bahwa kelahiran putri pertamanya membuat dirinya semakin menyadari bahwa ia telah memilih orang yang tepat untuk menghabiskan hidup bersamanya. Lantas, seperti apa kesan dan pesan serta ungkapan bahagia Alisa sebagai istri dan ibu kini? Seperti apa pula ungkapan rasa bahagia Maya Estianty dan suaminya Irwan Musri, El Rumi dan Dul Jailani yang kemarin menjenguk keponakan mungil mereka di rumah sakit? Seperti apa pula kebahagiaan ayah Alisa Dagise, yaitu Richard Dagise, setelah semalam menunggu kelahiran cucunya di rumah sakit? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Diselimuti kebahagiaan yang tak terkira. Pasca melahirkan anak pertamanya, Alisa Dagise menuliskan pesan menyentuh penuh makna untuk suaminya Al Ghazali di akun sosial media pribadinya. Pada postingan video Al Ghazali yang tengah mengamati puterinya di box bayi, sembari tersenyum bahagia dan seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Alisa Dagise pun menulis caption berupa kesan luar biasanya akan sosok suami tercintanya Al Ghazali sebagai suami yang memiliki pola pikir yang positif dan selalu menjamin semuanya akan baik-baik saja. Seperti ini ungkapan Alisa dalam postingan Instagramnya. Kelahiran ini membuatku semakin menyadari bahwa aku telah memilih orang yang tepat untuk menghabiskan hidupku bersamanya. Seandainya bukan karena kehadiran suami saya yang menenangkan, pola pikir positif dan jaminan terus-menerus bahwa semuanya akan baik-baik saja, jujur, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati proses persalinan seindah ini. Melewati setiap kontraksi, setiap ketakutan, setiap air mata, dan setiap momen di sisimu sungguh istimewa. Oh, dan kami sangat menyayangi si kecil kami. Kami tak bisa berhenti memandanginya. We made this together. Kamu sih, hebat. Udah bisa nyium ciri khas bau kulitnya. Gonna be addicted to that. Sementara itu, ayah Alisa Dagise, yaitu Richard Dagise, exited dan sangat bahagia dengan kelahiran cucunya Soleil. Richard bahkan sudah menyiapkan panggilan spesial untuk cucunya dalam bahasa Prancis. Diakui Richard bahwa semua merasa lelah karena semalaman menanti kelahiran cucunya. Namun rasa lelah itu berganti kebahagiaan setelah persalinan puterinya berjalan dengan lancar. Richard mengaku cucunya mirip kedua orang tuanya, Al Ghazali dan Alisa. Ia juga mengaku Alisa sudah bisa memberikan ASI eksklusif kepada puterinya. Apa ya rasanya ya overwhelming ya. Masih coba proses semua karena memang semuanya kan pada capek ya semalam aja sih. Tapi yang jelas bahagia. Soleil artinya matahari. Kondisi Alisa sendiri seperti apa? Baik. Saya baru sana cuma capek sekali. Al juga capek. Ada unsur Indonesianya atau? Kalau ya ada nama kedua kan Indonesia ada. Kalau yang anak nama pertama sih memang udah kita tahu ya dari dulu, cuman
kita nggak. Udah bagus. Udah bagus, anaknya juga sama mereka sekarang. Tapi Cantik sekali, tapi ya itu kan buat kita sendiri. Tapi cantik sekali pasti. Nggak terlalu lama sih. Kalau mulai prosesnya kan mulainya dari jam 12 lah semalam ya, terus melahirkan tadi pagi jam 8 lah. Jadi 8 jam. 8 jam. Lebih mirip siapa? Babynya lebih mirip Al atau Alisa? Mungkin wajah. Mirip babanya kan. Tapi miripnya dua-duanya lah ada. ada panggilan khusus Richard? Oh, kalau saya sih Perintah. yang penting ya kalau saya Mapus ya. Mapus itu bahasa Perancis juga. Jadi kayak seperti sayang. Lagi Andika juga nyusul mungkin awal Juni gitu. Semua keluarga Alisa dan Al-Ghazali tampak sangat bahagia menyambut kehadiran anggota baru dalam keluarga besar mereka, yaitu baby Solil, tak terkecuali Maya Estianty. Dalam postingan bersama terbarunya dengan Irwan Musri sang suami di akun Instagram keduanya, mereka meluapkan ungkapan rasa bahagianya setelah hampir seharian menemani Al dan Alisa di rumah sakit. Seperti inilah ungkapan doa Maya Estianty untuk kelahiran cucu pertamanya. Setelah pernikahan El-Rumi dan Syifa, dimulai chapter baru sebagai Oma dan Opa. Kelahiran cucu kami Oda dan Odi sangat bahagia dan takjub bahwa chapter baru akan kita jalani. Setelah menemani hampir seharian di rumah sakit bersama Mama Risa dan Papa Richard, melihat babi cantik cucu kami, rasa lelah hilang semua, termasuk orang tua yang belum tidur dari kemarin. Allah Maha Baik, Alhamdulillah. Tulis Maya Estianty pada postingan foto ia bersama Al, Alisa, dan baby yang digendong Alisa. Kebahagiaan Al-Ghazali dan Alisa Dagisemen yambut kelahiran anak pertama mereka semakin lengkap karena keluarga besar juga mulai berdatangan ke rumah sakit menjenguk Alisa dan buah hatinya. Di antaranya yang kemarin tampak hadir adalah adik Al-Ghazali, yaitu El-Rumi dan Dul Jailani, yang tampak berbarengan menjenguk keponakan imut mereka. El-Rumi tampak hadir ditemani Syifa Haju istrinya yang baru disuntingnya 2 pekan lalu. El mengaku merasa terharu dengan kehadiran keponakannya, soalnya ia bisa melihat keponakan pertamanya lahir disambut bahagia oleh keluarga besar. Sementara itu, Dul Jailani ditemani kekasihnya Tisa Biani mengungkapkan kebahagiaan yang sama karena kelahiran keponakan pertamanya. Selamat buat kakak Al dan Alisa, semoga ibunya sehat, bayinya juga sehat, dan keluarga bahagia. Pokoknya doa yang terbaik buat mereka. Ya, terharu lah tentunya pasti karena ini kan keponakan pertama. Tadi gimana dulu? Udah ngeliat bibinya? Alhamdulillah, mohon doanya ya. Di sisi lain, Al-Ghazali jauh-jauh hari telah mempersiapkan dirinya menjadi ayah jelang menyambut kehadiran buah cinta pertamanya dengan Alisa Dagise. Lantas, seperti apa persiapan yang dijalani Al-Ghazali bersama Alisa Dagise sebelum persalinannya? Sebelum Alisa melahirkan buah cinta pertamanya dengan Al-Ghazali, sang suami telah mengungkapkan bahwa Alisa belakangan ini memang aktif melakukan aktivitas dan olahraga yang bertujuan untuk memperlancar persalinan. Aktivitas dan olahraga tersebut diantaranya adalah berenang, nge-gym, dan pilates. Al-Ghazali juga secara gamblang mengakui bahwa sebenarnya ia sendiri selaku suami sekaligus calon ayah muda sempat merasa khawatir dengan kondisi Alisa sang istri jelang persalinan anak pertama mereka. Namun selaku suami, ia terus memberikan dukungan kepada istri tercintanya agar tidak mudah menyerah dalam berjuang agar persalinannya berjalan lancar dengan berbagai upaya yang ia lakukan. Kalau bulan-bulan ini sih belum ada siaga ya, cuman due date-nya mungkin tanggal 20-an lah. Tanggal 20-an tuh udah harus mulai packing.
persiapannya ya sekarang udah bulan-bulan terakhir, sebulan terakhir. Sekarang istri lagi sering berenang, olahraga, nge-gym. Ya banyak yang bilang kan katanya kalau olahraga, nge-gym, terus yoga, berenang itu lebih bisa memperlancar persalinan. Masa istri kayak mau? Ya aku juga sebenarnya support normal sih. Karena emang manusia diciptakan kan untuk melahirkan normal. Kalau saya saran yang hanya emergency. Jadi kalau aku ya kalau bisa saya normal, jadi biar kamu bisa ngerasain apa ya sebagai ibu lah. Di sisi lain, Al-Ghazali tunjukkan unit mobil yang dipakainya untuk meluapkan hobi ekstrimnya, yaitu ngedrift. Lantas, apa bagian mobil yang menjadi favorit Al-Ghazali ketika menjajal hobi ngedriftnya? Suami Alisa Dagis yaitu Al-Ghazali dikenal memiliki hobi ekstrim di bidang otomotif yaitu ngedrift mobil. Ngedrift merupakan aksi mengendarai mobil secara ekstrim yang dilakukan di tempat khusus yaitu sirkuit. Hobinya itu membuat Al-Ghazali sangat mengenal mobil yang dipakainya untuk melakukan hobi tersebut. Baru-baru ini, ia pun menunjukkan kepada tim intens investigasi bagian-bagian mobilnya dari mesin hingga tools sekitar kemudi. Al juga mengungkap spek mobilnya yang biasa ia gunakan untuk ngedrift. Menurut aku olahraga yang cukup aman karena drift itu bukan mengandalkan kecepatan tapi effort. Drift bukan kecepatan, jadi kalau buat kayak nabrak di sini juga dalamnya ada roll bar yang udah emang buat safety untuk mobil balap, jadi ada apa-apa pun juga mobil nggak bakal ringsek. Tantangannya seperti yang aku bilang tadi itu lawan ego sendiri sih, karena kalau kita terlalu nafsu bakal bisa oversteer atau lewat keluar dari jalur. Kalau terlalu pelan juga nggak bakal dapat gripnya, jadi harus benar-benar balance. Dan kalau udah dipakai mesin sama 2JZ, spek sama semua. Cuman karena aku masih kelas Pro AM, Pro 2, jadi speknya masih belum terlalu yang ganas-ganas banget. Kalau udah Pro 1 baru harus naik upgrade mesin. Boleh ditutup. Gak ada perbedaan sih. Karena masih pas tadi kamu bilang itu kan pasti ada perbedaan posisi yang dari mesin atau apa. Sebenarnya aku pas New Gen juga masih pakai mobil ini. Cuman kalau untuk New Gen ini terlalu kencang. Terus kalau Pro 2 ini pas. Kalau aku sih suka mesin ya. Mesinnya suaranya tuh khas Jepang banget. Klasik Jepang. Oke, yang paling penting ini nih. Ini namanya roll bar. Jadi kalau misalnya mobil amit-amit kebalik, dia nggak akan ringsek. Jadi badan kita bakal ketahan. Aku juga pernah pas latihan nabrak, ya cuma cedera memar aja karena kena roll bar. Sini gigi, ini handbrake-nya khusus drift memang begini. Ini power on. Ini buat lampu. Ini wiper. Ini washer buat mendinginkan mesin. Ini juga digital ya, udah digital. Jadi bisa ngatur semua sistemnya, segala sistem dari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Odin pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.